Oke, seperti biasa sebelum kita memulai pelatihan kita, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Berdoa, selesai. Oke, nah sebelum saya mulai pelatihan ini ada beberapa hal yang harus disampaikan dulu. Oke. Wah, ini putus-putus ya internet. Buka deh, buka pintunya. Nggak apa-apa. Kunci kamar satu aja. Nggak apa, ini oke, untuk peserta saya mohon sadar diri dulu kayak gitu untuk unmute, untuk mute kalau misalnya ada pertanyaan baru silahkan langsung unmute. Tapi kalau misalnya ada mau interupsi langsung aja interupsi nggak apa-apa. Misalnya kayak belum di-record atau ada pertanyaan Pak Juta nanya kayak gitu langsung seperti itu tidak masalah gitu. Tapi kalau suara-suara yang nggak penting saya harapkan tolong di mute. Oke, tata tertib teman-teman udah baca, tinggal jadi saya skip aja untuk mempercepat. Oke, ini udah kelihatan ya. Nah, ada beberapa hal yang harus saya sampaikan dulu sebelum kita mulai pelatihan kita ini. Yang pertama, disclaimer. Ini harus sampaikan disclaimer. Yang pertama, semua informasi, data-data, dan nama-nama perusahaan, nama-nama orang, brokers, maupun link yang ditampilkan dalam pelatihan ini hanyalah untuk tujuan pendidikan dan untuk ilustrasi saja. Nama produk dan jasa yang ditampilkan adalah merek dagang terdaftar dari yang bersangkutan, dan kami tidak ada sangkut paut sama sekali dari produk atau jasa tersebut. Semua informasi dan data yang dipakai dalam pelatihan ini bukanlah merupakan anjuran atau rekomendasi untuk membeli atau menjual di pasar modal. Setiap investasi dan trading mempunyai potensi keuntungan serta resiko kerugian. Oleh karena itu, setiap investor dan trader harus membekali dirinya sendiri dengan pengetahuan yang cukup mengenai potensi atau potensi keuntungan ataupun potensi kerugian tersebut sebelum mengambil keputusan. Setiap keputusan investasi dan trading haruslah merupakan keputusan individu, sehingga tanggung jawabnya ada pada masing-masing individu yang membuat keputusan tersebut. Dan terakhir, kami tidak bertanggung jawab atas segala keputusan investasi dan trading yang dilakukan oleh siapapun, baik itu yang mendatangkan keuntungan ataupun kerugian, dengan kondisi dan situasi apapun juga, yang diakibatkan secara langsung maupun tidak langsung oleh informasi dan data yang disajikan dalam pelatihan ini. Oke, Bapak-bapak, Ibu-ibu, jadi jangan berarti kalau nanti kita analisa nih satu saham, sebut aja saham ABCD gitu. Kita analisa ternyata bagus nih kayak gitu. Analisanya bagus, kemungkinan besar naik gitu. Bapak-bapak, Ibu-ibu, Kakak, dan ternyata misalnya turun kayak gitu nyalahin saya. Nah, jangan sampai kayak gitu karena seperti yang saya bilang, yang namanya analisa ini kita tidak ada analisa seluruh dunia itu Bapak-bapak, Ibu-ibu, nggak ada yang 100%. Nggak ada holy grail. Nah, bahkan dengan win rate yang tertinggi sekalian pun yang dipegang oleh William Delbert Gunn sampai detik ini di 96,5% itu masih ada cut loss-nya. Masih ada cut loss-nya. Nah, jadi bukan berarti kalau bapak-bapak ibu-ibu udah tahu ilmunya apa segala macam dibilang bagus langsung HK, enggak ya kayak gitu. Jadi kembalikan ke keputusan masing-masing. Karena bagaimanapun analisa sebagus apapun kalau belum rezekinya, kadang tiba-tiba kita tutup posisi, entah kena stop loss atau kita bosan, kita pindah gitu kan. Pas kita tutup posisi sahamnya terbang gitu. Kalau belum rezekinya sering kejadian kayak gitu. Ya, jadi balik-balik lagi, analisa bisa di-copy, rezeki nggak bisa dipaste. Tetapi setidaknya dengan analisa yang benar, Bapak-bapak dan Ibu-ibu tahu apa yang dilakukan di dalam uh,
dunia keuangan ini, dunia finansial ini. Oke. Yang kedua yang mau saya sampaikan, point of view. Jadi semua point of view yang disampaikan dalam pelatihan ini akan dilihat dari seorang trader, pemikiran seorang trader, mindsetnya trader. Materi-materi yang ada ini dititik beratkan pada analisa untuk trading dalam time frame waktu yang relatif singkat. Relatif singkat ini dalam artian gitu, itu nggak sampai setahun, bahkan nggak nyampe 6 bulan. Biasanya kita kalau misalnya ride the trend itu biasanya hanya dalam waktu 2 minggu sampai 3 bulan. Jadi ini dalam perspektif trading. Analisa untuk investasi saham dengan horizon jangka waktu di atas 2 tahun tidak akan dibahas mendalam. Jadi kalau mengenai fundamental, mungkin nanti itu Pak Paus Besar gitu kan. Pak Paus Besar itu sering sekali dia sharing-sharing tentang fundamental, bisa bertanya ke beliau. Tapi kalau saya bukan investor yang jago kayak gitu. Jadi saya tidak akan bahas yang horizon yang itu jangka panjang, hanya untuk trading. Dan analisa transaksional alias bandarmologi tidak akan dibahas terlalu mendalam dalam pelatihan ini. Ya, bandarmologi udah ada kelasnya kemarin kan. Nah, bisa ditonton ulang video-video bandarmologi. Kalau kita bahas bandarmologi lagi mendalam, mampus kita. Tetapi di kelas ini kita akan ada membahas bandarmologi sedikit. Karena bagaimanapun bandarmologi merupakan bagian dari pengambilan keputusan ketika kita memutuskan beli atau jual dalam saham. Nah, dan pengambilan keputusan kalau yang saya ajarkan ke rekan-rekan semua itu semuanya memakai konsep 4D ini. Walaupun ada yang pakai cuma 3 dimensi karena konsep waktunya belum paham, ada yang pakai price and pattern aja mungkin karena konsep volume dan waktunya belum paham, nggak ada masalah. Yang penting benar, analisanya benar, ada dasarnya. Oke. Nah, yang ketiga ini, keep it all simple and smart. Jadi semua yang disampaikan ini berdasarkan sudut pandang saya secara pribadi. Maksudnya pribadi ini, cara penyampaiannya itu sesuai gaya saya yang lugas, apa adanya dan menggunakan bahasa yang cenderung kasar. Jadi begini Bapak-bapak, Ibu-ibu, mohon maaf nanti misal sepanjang pelatihan ini saya ada pakai bahasa-bahasa yang mungkin menurut budaya Bapak dan Ibu agak kasar karena saya orang Pontianak. Orang Melayu Pontianak tuh ngomong suka agak sedikit gimana ya, kasar sekali lah kalau bagi orang lain yang belum ngerti gitu. Seperti saya bilang kemarin di kelas bandarmologi, sepertinya hanya orang Medan yang bisa mengerti betapa halusnya bahasa kami sebenarnya kayak itu. Jadi ya harap dimaklumi ya gaya saya yang kayak gitu, tapi bukan maksud saya kasar, enggak, cuma supaya lebih mengena. Ya apa? Suaranya putus-putus atau gimana? Halo? Suara saya udah jelas? Kita suaranya putus-putus, Pak. Oke, bentar. Oke, mohon maaf tadi ternyata internetnya yang bermasalah. Oke, saya udah ganti koneksi. Oke, lanjut. Jadi tadi saya sampai di cara penyampaian saya yang sedikit kasar tuh, mohon maaf. Terus saya akan memberikan semuanya itu simple. Jadi materi data-data sajikan hanya berupa contoh atau ilustrasi dari dasar konsep berpikir yang digunakan. Tidak akan membahas segala sesuatu amat detail. Pembahasan detail akan dilakukan di grup setelah training. Jadi begini maksudnya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Yang saya berikan ini adalah mindset. Apa-apa aja sih yang harus dilihat dalam analisa itu. Kenapa sih analisa harus seperti ini kayak gitu. Nah, itu semua saya berikan mindsetnya. Tetapi nanti detailnya itu kita kalau misalnya ada Bapak-bapak, Ibu-ibu mau bahas detail gitu. Detailnya itu di grup. Makanya ada grup belajar itu. Sampai puas seperti saya bilang. Contohnya misalnya kayak kita membahas sebuah pattern nanti ya, misalnya pattern harmonik, misalnya harmonik Gartley misalnya. Gartley itu aturan bawahnya misalnya harus 0,618, tingginya misalnya 1,326 apa segala macam, itu nggak akan kita bahas detail. Nah, tetapi kalau misalnya kita mau bahas detail, ada yang bertanya misalnya, Pak, berdasarkan buku A, Gartley itu ternyata bukan 0,618 tapi 0,72 misalnya, atau berdasarkan buku B 0,82, itu gimana menurut Bapak? Nah, hal-hal detail itu kita bahas di grup belajar. Silakan kita diskusi bebas. Tetapi untuk hari ini karena materinya padat, maksud saya
kita bertanya yang umum-umum dulu, kayak gitu kita akan bahas yang mindset dasarnya. Udah disampaikan semua mindset dasarnya, baru enak kita masuk ke detailnya. Nah, karena ini sebenarnya materi yang sangat berat sekali gitu. Kalau rekan-rekan belajar itu mungkin perlu beberapa minggu. Nah, ini dipadatkan dalam 1 hari. Tetapi yang saya berikan adalah mindsetnya. Seiring berjalannya waktu, nanti misal teman-teman udah berapa kali latihan apa segala macam, saya yakin teman-teman pasti bisa. Akhirnya pasti mengerti dan cukup jago kayak gitu. Kayak contohnya kayak di grup itu ada Pak Falik itu, Pak Falik Bismillah cuan sabar nicknya itu. Dulu juga awalnya nggak ngerti gitu kan, setelah saya jelasin apa semua, alhamdulillah sekarang beliau pula, Pak Falik pula yang kadang ngingetin saya, Pak press actionnya kayaknya kurang mantep tuh, belum breakout, atau misalnya Pak hubungan press sama volumenya kurang tuh, kayaknya salah Pak. Gitu. Nah itu yang saya seneng kayak gitu, jadi alhamdulillah saya ngajar gitu kan, akhirnya mungkin suatu saat saya lagi banyak pikiran mungkin analisa nggak pas kayak gitu kan, teman-teman yang udah belajar tuh akhirnya bisa ngingetin, itu maksud saya tujuannya. Saya seneng banget kalau misalnya uh, yang saya ajarin tuh lebih pinter daripada saya ya. Nah jadi saya akan bikinnya simple, habis ini baru kita bahas mendetail, dan saya akan menjelaskannya dengan cara yang smart. Jadi pengambil kesimpulan akan banyak menggunakan asumsi tapi tak terlandasi oleh dasar berpikir yang benar dan menggunakan dasar-dasar data yang valid. Yang dimaksud dengan asumsi itu seperti ini. Nah, yang dimaksud dengan asumsi, misalnya kita ngelihat kenapa dia udah breakout terus ternyata turun lagi kayak gitu. Bisa aja kita berasumsi, oh mungkin indeks lagi merah, atau oh mungkin BD-nya tiba-tiba buang barang, atau apapun asumsinya. Nah, penarikan asumsi dan kita pengambilan keputusan tetap dilandasi oleh dasar berpikir yang benar. Jadi nanti teman-teman jangan bingung ya, jangan bingung nanti sepanjang pelatihan kita akan pertama menggunakan asumsi dulu, baru kita cari kebenarannya apa. Oke, ini tujuan dan silabus. Nggak penting sih, udah bisa dibaca sendiri. Silabus tujuannya, nanti kita sambil jalan kita jelasin satu, saya jelasin satu-satu, dan ini jadwalnya. Oke, nah jadwal ini tentatif ya, jadwal tentatif kita bisa aja sampai jam 10, tapi saya harap sih jam 17.30 udah selesai semua, siapa tahu teman-teman ternyata udah pinter semua. Nah, lebih enak kita, yang penting kita bisa langsung lanjut ke grup untuk pembahasan detail. Oke, saya pikir itu aja pendahuluan. Nah, sekarang kita masuk ke sesi 1 materi pertama, yaitu price. Jadi, oke, kita bicara price. Oke, sebelum kita bicara price, saya jelasin dulu 4D. Nah, jadi konsep 4D ini itu sebenarnya bukan konsep yang spesifik unik hanya punya grup kita, enggak. Jadi dalam analisa saham kayak gitu, siapapun analisnya itu pasti memakai minimal 3 konsep lah, price, volume, pattern, itu pasti dipakai kayak gitu. Nah, tetapi yang time-nya ini ya memang agak susah, banyak yang nggak pakai time. Nah, makanya kalau kita di grup kita memakai analisa time juga, makanya dibikinlah konsep 4D analysis ini. Price, volume, pattern, and time. Nah, oke. Yang pertama yang mau saya sampaikan, ini tolong dicatat, keempat-empatnya saling berhubungan. Kenaikan harga pasti harus didukung oleh volume, kenaikan harga didukung oleh volume. Misalnya harganya naiknya cepat tinggi kayak gini, kayak logo panah ini gitu kan, ke atas, waktunya pasti lebih pendek. Kalau harganya naiknya pelan-pelan mendatar, waktunya akan lebih panjang. Ini keempat-empatnya saling berhubungan. Harga dan waktu yang saling bergerak ini otomatis akan membuat pattern. Nah, satu mindset yang mau saya tekankan, price, volume, pattern, dan waktu dan time ini saling berhubungan, nggak bisa dipisah-pisahkan. Oke. Next, lanjut. Seperti apa sih analisa 4D itu? Nah, jadi sebelum saya jelasin satu-satu masalah price, pattern, volume, and time, saya mau jelasin dulu hasil akhirnya itu. Teman-teman bisa analisa
teman-teman bisa analisa seperti apa. Nah, kurang dan lebihnya teman-teman bisa analisa seperti ini. Apa ya yang enak ya? BBKP deh misalnya. Nah, jadi kurang dan lebihnya teman-teman bisa analisa misalnya kayak, oh BBKP ini ternyata sedang membentuk falling wedges, di mana kalau dia break didukung oleh volume tinggi, dan di saat itulah kita sebagai titik entry, dan kira-kira kapan kita masuk, kita lihat ketika dia turun-turun udah membentuk build up, ada PTS atau ada time waktu untuk naik, di saat itu kita harus siap-siap beli. Pas jalan PTS-nya, harga jalan. Di mana kita di mana kita menentukan target atau menentukan target penjualan itu dilihat dari resist sebelumnya. Nah, itu kurang lebih kasarnya seperti itu, atau seperti yang saya post di Instagram saya soal BRIS, ya BRIS dan MNCN ya. BRIS di mana area-area demand-nya, di mana area-area bakal kemungkinan besar terjadi pantulan. Kapan waktunya, kira-kira waktu terjadinya pantulan kapan diketahui, dan berapa target harganya, berapa lama kita di dalam ini, apa segala macam, itu semuanya cuma dengan konsep 4D. Ini kira-kira akhirnya, ujung-ujungnya teman-teman itu mempelajari seperti ini, bisa membuat sebuah analisa, dan yang paling penting di antara semua adalah bukan analisanya, tetapi trade plan-nya. Plan-nya seperti apa, kayak gitu. Dan dalam kondisinya seperti apa, yang harus kita close posisi, tutup posisi, berarti kita harus akui kita salah analisa, cut loss, kayak gitu. Seperti apa? Itu nanti akan dijelaskan semua. Oke. Dan nanti juga istilahnya untuk masalah waktu, saya akan memperkenalkan teman-teman dengan yang namanya software timing solution ini. Software timing solution ini adalah software yang dipakai untuk melihat hubungan antara pergerakan benda langit dan untuk memprediksi kapan kira-kira terjadi pembalikan atau turning point berikutnya dari sisi time. Jadi melanjutkan ke BBKP tadi, BPKP kalau misalnya di sini digarisin, kalau PTS square the time-nya itu 27 Juli, dan ternyata melalui planetary-nya itu didapatkan sekitar tanggal 28 Juli plus minus 1 hari. Jadi sebenarnya di hari-hari itu ketika dia udah bikin build up seperti ini, price action-nya sudah membuat pattern reversal, waktunya sudah dekat, di saat itu kita sedang bersiap-siap untuk melihat pergerakan. Ketika dia breakout, di saat itulah kita beli. Nah, ini saya mau kasih gambaran. Inilah kira-kira gambarannya, tujuan akhir dari rekan-rekan belajar analisa 4D ini. Oke. Nah, jadi untuk teman-teman yang mencari analisa untuk day trade, cara trading harian, saya pikir di sini bukan gimana ya? Agak kurang cocok lah. Agak kurang cocok, kenapa? Karena saya bukan seorang scalpers. Saya swing traders. Nah, tetapi bukan berarti nggak bisa ya, tinggal dipakai di time frame kecil aja. Di time frame kecil itu kita tinggal lihat kan kapan, misalnya besok kemungkinan ada pembalikan, misalnya kita tinggal ikut aja, tinggal ikut di tinggal ikut trading di hari tersebut, dan kita bisa mendapatkan keuntungan seperti contohnya ini. Ini bukan, ini MTDL. Nah,
Jadi di teman-teman nanti insya Allah setelah selesai pelatihan ini saya harapkan itu nanti mengerti konsep-konsep antara hubungan antara harga, waktu, pattern dan antara harga, waktu, pattern dan volume. Nah, dimana kalau udah ngerti timing solution nanti kayak gitu sedikit banyak ngerti bisa ulik-ulik, saya harapkan bisa bentuk peta seperti ini gitu. Kita bisa tahu, wah saat ini udah jual, udah ada pembalik waktu apa segala macam sama seperti friend yang di sini. Pada waktu itu di grup saya bilang friend 168 resisten kan? 168 resisten. Hari ini ada PTS, dia udah kena 168, kecil kemungkinan besok dia tetap bisa tembus. Kenapa? Ada waktu pembalik. 3 Agustus ini udah jauh-jauh hari saya kasih tanda. Nah, indikatornya dimatiin pun udah ada nih tandanya. Ini dari planetary ya, jadi dari program timing solution saya pindahin ke sini dapat friend 3 Agustus. Nah, siapapun teman-teman di grup yang ingat gitu waktu itu saya bilang friend waktu tanggal 3 Agustus itu hari ini resisten 168 di grup BDM waktu itu saya ngomong keluar dan benar kejadian dan kejadian PTS ini kalau di grup sering saya bagiin dan teman-teman bisa lihat ketika ada dukungan waktu harga itu akan patuh. Nah, jadi dari konsep 4D antara harga, pattern dan waktu yang paling kuat itu adalah waktu. Yang paling kuat adalah waktu. Jadi ketika waktunya sudah berakhir, di saat itu juga trennya berakhir, walaupun hanya untuk sementara. Oke. Nah, ketika waktunya dimulai, di saat itu juga trennya dimulai, walaupun selama ini kelihatan nggak ada tren. Nih, Bris kelihatan nggak ada tren di bawah ya, terus tiba-tiba memang udah ada waktunya di tanggal 25 Juni. Nanti teman-teman lihat di timing solution bagaimana untuk dapatkan waktu ini di Bris itu. Di saat itu pula trennya jalan naik. Oke. Nah, inilah yang saya mau tunjukin sebagai konsep intisari utama dari 4D itu seperti apa. Yang pertama kita cari struktur marketnya seperti apa, di mana area-area of value-nya kira-kira membentuk pattern apa. Kalau di Bris ini kan pattern falling wedges, pattern apa, kapan pembalikannya, dan lihat volumenya. Didukung volume enggak? Kalau didukung volume confirm, berarti confirm pembalikan. Nah, dan untuk hari Kamis kemarin, itu kemungkinan besar akan menjadi low-nya Bris. Makanya saya posting di IG saya, Bris itu ada pembalikan waktu. Yang saya nggak nyangka aja hari Kamis itu ternyata di sesi kedua, bahkan di 30 menit terakhir dibanting Brisnya. Aduh, saya bilang. Syukur alhamdulillah kalau Bris saya nggak pasang auto stop loss. MNCN saya pasang auto stop loss karena auto stop loss saya di 845 kena gitu. 815 saya masuk lagi. Seri entry di MNCN. Nah, kalau Bris memang nggak kena, alhamdulillah besoknya naik karena memang ada dukungan waktu untuk berjalan naik sampai tanggal 25 Agustus insya Allah. Di target harga 2.500. Oke. Ini gambarannya. Saya harapkan teman-teman nanti itu bisa membuat analisa seperti ini. Jadi bisa trading dengan safe. Oke. Paham ya tujuannya ya? Nah, bagaimana sih cara bikin kayak gini gitu kan? Pertanyaannya kan pasti kayak gitu. Pak Juta, gimana cara bikinnya? Apa yang harus saya pelajari? Dari mana? Oke, itu pertanyaannya. Nah, jawabannya adalah ini. Pertama-tama, teman-teman harus ngerti dulu konsep setiap dimensi yang ada. Oke, ada 4 dimensi di dalam 4D analysis, yaitu price, pattern, time, confirm with volume. Oke. Ya, jadi volume ini di dalam konsep 4D hanyalah sebagai konfirmasi. Volume hanyalah sebagai konfirmasi. Yang kita analisa adalah harganya bagaimana, waktunya kapan,
Kira-kira membentuk pattern apa, atau sedang membentuk pattern apa, atau sudah membentuk pattern apa, targetnya berapa. Ketika breakout atau breakdown, di saat itu kita entry, benar nggak didukung oleh volume. Kalau empat-empatnya bilang buy, di saat itu kita buy. Empat-empatnya bilang sell, di saat itu kita sell. Itu konsep utama. Catat ya, konsep utamanya itu. Volume, konfirmasi segalanya, yang dianalisa adalah pattern, price, and time. Oke. Nah, sebelum lagi saya masuk satu-satu apa yang harus dilihat. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu udah saya kasihkan kemarin filenya, udah dibacakan. Ini saya cepat aja, sekilas saja ya. Nah, tentang Dow teori. Oh ya, sebelum saya masuk Dow teori, saya tanya dulu, tolong buka mic kalau misalnya ada. Ada yang sama sekali masih baru di saham? Yang ikut kelas ini yang nggak ngerti sama sekali, gambar teknik, gambar chart aja nggak tahu, baca chart aja nggak tahu, atau bahkan kasarnya itu cara nganalisa saham pakai apa sih? Itu nggak tahu. Ada nggak? Tolong beritahu saya sekarang kalau yang ada. Ada? Ada? Siapa? Ada. Saya Pak. Pak siapa? Pak Vindi. Gamblis. Pak Vindi. Vindi Pak. Oke, Pak Vindi. Ya. Belum baru Pak ya? Kebetulan masuk di 2020 Pak, zaman corona itu. Dan belum pernah belajar sama sekali analisa apapun. Berarti cuma ngikut aja apa yang ada di sosial media. Kebetulan kan ikut sekuritas juga Pak, dari beberapa grup juga. Oh gitu. Sambil belajar pelan-pelan. Oke. Jadi kasarnya ini benar-benar istilahnya belum tahu lah Pak ya, dasar analisa apa, masih benar-benar baru belajar Pak ya. Oke, ada lagi? Yang lain? Betul Pak. Betul. Ada lagi? Saya Pak. Iya, Pak Alula ya, sama Pak. Masih belum ngerti sama sekali. Masih belum mengerti Pak, masuk 2021 bulan Januari. Waduh, habis itu kena market bearish ya. Iya. Oke. Berisnya. Oke, ternyata banyak ya. Nah, oke. Jadi gini, paham. Mungkin saya akan sedikit sebelum saya masuk ke teori, saya akan masuk ke dasarnya dulu nih. Jadi begini, saya baru ingat bahwa banyak teman-teman ini di sini direkomendasi oleh Pak Ustadz Yusuf Mansur ya. Itu saya juga kaget, beliau tiba-tiba ternyata selama ini ngikutin saya gitu. Udah lama beliau ternyata juga ikut kelas intermediate batch 2 gitu. Beliau ikut juga gitu kan, ikut dasar analisa, ikut kelas bandarmologi juga. Saya baru tahu juga gitu kan, asistennya yang ikut. Jadi beliau ini istilahnya minta asistennya kayak ya kasih resume aja lah ke dia gitu kan. Nah, makanya saya baru ingat, mohon maaf Bapak-bapak, Ibu-ibu yang masih baru, saya baru sadar sekarang gitu, masih banyak yang baru nih gitu. Nah, untuk yang lama saya agak sedikit mundur sedikit ya. Oke, untuk teman-teman yang baru, saya harus jelasin dulu nih ke basic. Karena kalau saya nggak jelasin basic, ntar bingung. Kelas dasar. Bentar ya. Dokumen. Nah, jadi begini Bapak-bapak, Ibu-ibu semua yang terutama yang masih baru. Jadi di dalam kita trading itu, entah itu saham, entah itu cryptocurrency, entah itu kita komoditas, emas, minyak, sawit dan segala macam apapun, itu semua ada dasar analisanya. Nah, dasar analisa itu kalau di perdagangan itu, apapun perdagangannya itu dibagi 3. Mayoritas besarnya itu dibagi 3. Yaitu analisa fundamental. Analisa fundamental ini berdasarkan laporan keuangan, berdasarkan kinerja, berdasarkan proyeksi pertumbuhan ke depan. Yang kedua, analisa teknikal. Analisa teknikal ini adalah analisa pergerakan harga berdasarkan grafik. Nah, grafik yang tadi saya tunjukkan itu, chartnya, grafiknya. Dan yang ketiga, ini hanya di saham ya, analisa bandarmologi. Yaitu kita menganalisa pergerakan harga saham berdasarkan pola-pola transaksi yang terjadi. Nah, berdasarkan pola-pola kepentingan yang ada, ini saham ada kepentingan atau enggak. Kalau ada kepentingan, dia harus tarik ke harga berapa. Kenapa? Nah, itu di bandarmologi.
Nah, tetapi 3 analisa ini itu bukan berarti kita benturkan ya Bapak-bapak, Ibu-ibu, enggak. Seorang trade analis yang baik adalah analis yang mengerti ketiganya. Jadi kalau fundamental itu adalah kenapa kita beli saham tersebut? Ya karena kinerjanya bagus, ada pertumbuhan, ada laba, apa segala macam, ada potensi ke depan, kerjasama ke depan, entah merger, entah akuisisi. Fundamental adalah kenapa? Technical adalah kapan dan di mana kita beli. Perusahaan bagus pun kalau kita salah waktu belinya, kayak gitu, kita akan ngalamin kerugian. Nah, makanya kita pakai technical untuk menganalisa kapan dan di harga berapa, di mana. Di mana tuh di harga berapa kita beli. Dan bandarmologi untuk menjawab why dan how. Bagaimana caranya harga tuh bergerak dan kenapa harga bergerak. Nah, perusahaan apa? Misalnya sebagai contoh bank ini ya, misalnya bank BRI Syariah tadi misalnya. Fundamental, oke, laba bertumbuh, setiap tahun laba bertumbuh, dia mau merger juga ada isu, mau merger sama BTN Syariah, mau merger sama BPD Syariah di Indonesia, seluruh Indonesia. Laba oke, aset terus meningkat, oke. Secara teknikal, tadi bisa dilihat chartnya ada kemungkinan turun ke 2100. Nah, di 2100 kita beli kayak gitu. Kemarin beli. Nah, dan mengapa? Dan ternyata secara bandarmologi, bandarnya udah jualan di 2850 dan kemungkinan bandarnya akan serok lagi. Dan memang sudah terlihat tanda-tanda bandarnya serok lagi. Dan mengapa bandarnya mau serok lagi? Mungkin bandarnya sudah tahu bahwa ada kemungkinan untuk di blow up itu berita soal merger sama BTN. Karena merger sama BTN itu berdasarkan informasi yang saya dapatkan, rumor-rumor yang saya dapatkan, itu Oktober ini akan dimulai. Dan tahun ini juga harus sudah selesai. Nah, benar atau enggak, wallahu a'lam bishawab. Jadi, itulah cara kita menganalisa, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang masih baru. Oke, jadi 3 hal ini penting. Jadi saya ketawa ngiki aja lah kadang istilahnya, aduh ini bocah-bocah gitu kan. TA nggak penting, fundamental nggak penting, busuk investing kayak gitu. Atau misalnya ngapain bicara value, nggak ada gunanya. Sekarang yang diangkat bandar adalah saham-saham yang busuk. Nah, mam tuh busuk gitu kan. Lihat busuk investing gitu, kali dibanting ARB nggak bisa keluar, ya udah mamam tuh busuk gitu. Tapi ya value investing nggak penting apa semacam, sahamnya lemot, ya benar juga. Mereka bisa juga ngomong, mamam tuh value investing lambat lu gitu, untungnya lambat. Bisa. Nah, tetapi yang paling bagus adalah kita tidak boleh kayak gitu. Kita tetap memakai ketiganya. Oke. Karena tiga-tiganya saling berhubungan dan penting. Oke, lanjut. Nah, dan pelatihan hari ini adalah pelatihan technical. Pelatihan technical. Saya nggak bahas fundamental, saya nggak bahas bandarmologi. Oke, technical. Nah, paham ya? Sampai di situ aja. Untuk kelanjutannya ini insya Allah nanti saya buka kelas dasar lagi kalau ada waktu, silahkan ikuti. Kenapa harga saham bergerak, apa itu rotasi sektor, apa itu waran, apa itu right, bagaimana cara beli, jual, money manajemennya, apa segala macam, berapa banyak duit yang harus dipakai pertama kali beli, gimana cara melindungi keuntungan, bagaimana mencegah kerugian, itu di kelas dasar. Insya Allah nantilah saya buka kalau ada waktunya, mungkin bulan depan atau 2 bulan lagi, nggak tahu. Tapi saya pasti buka. Karena banyak juga teman-teman yang pemula yang mau kelas dasar lagi. Nah, padahal sebenarnya kalau menurut saya pribadi, kelas dasar tuh bisa dipelajari dari internet doang sih. Baca-baca, googling udah pasti bisa. Tapi kalau kayak technical, fundamental memang perlu mentor. Karena memang agak sedikit rumit. Apalagi bandarmologi. Rumit sekali. Kalau mentornya bukan bandar atau mantan bandar akan susah untuk ngajarin. Oke ya. Nah, lanjut. Technical analysis dasarnya itu adalah dari Dow teori. Oke. Nah, ini teman-teman yang udah lama
yang udah lama masih belum ngerti kenapa technical itu apa segala macam. Nah, udah. Ini dah dasarnya. Dasar dari semua technical analysis adalah Dow teori. Dow teori itu ada 9 poin penting. Nah, ini tinggal dibaca aja ya. Jadi ada price discount everything. Harga tuh mendiskon segalanya, market memiliki 3 trend. Ya, oke, saya jelasin secara singkat aja. Nah, harga mendiskon segalanya. Sorry, saya kelewatan. Maaf. Dow teori adalah dasar dari technical analysis. Ini adalah teori dasar. Nah, sebelum kita masuk teori dasar, kita ke prinsip dasar dulu. Apa sih prinsip dasar technical analysis? Prinsip dasar technical analysis udah saya bagiin di sini. Filenya udah saya bagiin di grup prinsip dasar technical analysis. Nah, ini teman-teman tinggal baca aja. Udah dijelasin panjang lebar untuk menghemat waktu kita ya. Nanti bisa dibaca ulang kalau belum paham. Nah, yang mau saya tekankan adalah teman-teman kalau mau pakai technical analysis, mau pakai analisa technical pakai chart apa segala macam, suka nggak suka, mau nggak mau, harus beriman, harus meyakini 3 prinsip dasar technical analysis ini. Oke. Bahwa 3 prinsip dasar ini benar, harus diyakinkan, harus suka nggak suka, mau nggak mau, harus percaya sama 3 prinsip dasar ini. Kalau teman-teman nggak percaya sama 3 prinsip dasar ini, percuma teman-teman belajar technical analysis. Nggak akan jalan. Kenapa? Karena ketika kita menghadapi suatu ambiguitas, ketika kita sedang bingung dalam mengambil analisa, kita akan kembalikan lagi ke prinsip dasar ini. Prinsip dasar technical analysis itu ada 3, hanya 3. 1, market action, discount, everything. Apa ini maksud dengan market action, discount, everything? Itu saya langsung tunjukkan. Ini Unilever selalu jadi favorit saya kalau untuk jelasin market action, discount, everything. Di kelas dasar saya tahun lalu itu di tanggal 20 Desember saya bikin kelas dasar tahun lalu, itu 20 Desember. Berarti sekitar tanggal-tanggal ini. Itu saya sudah membuat analisa bahwa Unilever ini downtrend. Unilever downtrend. Dia sudah keluar dari kotak konsolidasinya. Ini kan kotak konsolidasi sebelumnya. Nah, dia udah keluar dari kotak konsolidasinya. Gagal dia untuk naik lebih tinggi, dia memulai fase turunnya, downtrendnya. Dan pada saat itu di kelas dasar saya di 20 Desember sekitar tanggal-tanggal di sini di Unilever di harga ini, saya bilang kenaikan Unilever ini hanya sementara. Hanya sementara. Jadi 18 Desember dia naik 2,36%, saya bilang hanya sementara. Kecil kemungkinan Unilever untuk naik lagi ke atas. Kenapa? Karena dia sudah downtrend. Nah, yang penting yang waktu itu saya tekankan adalah kita tidak pernah tahu. Kita tidak pernah tahu ada apa yang terjadi di belakang perusahaan ini. Ada masalah apa? Ada apa? Kita nggak pernah tahu. Tapi yang pasti chartnya bilang ini perusahaan tidak baik-baik saja. Sedang ada masalah. Atau ada hal-hal yang tidak diketahui oleh kita sebagai publik kayak gitu, tapi sudah diketahui dulu oleh orang dalam sehingga orang dalam mulai menjual sahamnya. Dan kemudian keluarlah berita di bulan-bulan Februari Maret ketika harga sudah semakin turun. Di sini keluar berita direkturnya ternyata diberhentikan karena memanipulasi data keuangan. Ada 2 direktur Unilever. Dan dari laporan keuangan semester 1-nya juga didapatkan bahwa penjualan turun drastis, laba turun drastis. Laporan keuangan kan Januari, Februari, Maret. Maret baru selesai laporan keuangan, April baru dipublikasikan paling cepat. Nah, orang dalam dari bulan Februari, dari awal-awal tahun itu udah tahu nih,
Waduh, mungkin kita nggak pernah tahu, mungkin ada pabrik yang kebakar, ada mesin yang rusak, yang kebakar, apa segala macam, sehingga produksi pasti turun, sehingga pasti turun juga labanya, jadi mereka udah start jualan. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di belakang, tetapi ini yang dimaksud dengan konsep market action, discount everything. Oke. Sama seperti BRI Syariah tadi, BRI Syariah, turun terus nggak ada katalis, retail jualan saling jualan, tiba-tiba ada tarikan harga naik ke atas, memulai mencoba kembali uptrend. Kita nggak tahu ada apa nih, tiba-tiba siapa nih yang borong sebanyak ini di harga rata-rata 2.200 2.300 nih, siapa gede banget nih yang beli. Kita nggak tahu apa yang ada di belakang BRIS, tapi yang pasti ini sudah mencoba untuk naik kembali, mencoba uptrend. Mana kita tahu beberapa hari ke depan atau beberapa minggu ke depan tiba-tiba keluar berita merger sama BTN atau aturan Bank BPD Syariah harus bergabung sama BRIS. Kita nggak pernah tahu. Tetapi orang dalam, orang dekat istana pasti udah tahu duluan. Makanya mungkin mereka beli. Makanya harganya naik. Ini yang dimaksud dengan market action discount everything. Kapan ketika berita ini gagal terkonfirmasi? Berita ini gagal terkonfirmasi adalah kalau area tempat orang banyak beli ini dijebol. Makanya kalau analisa saya, ketika area garis biru ini ditembus ke bawah dengan volume, saya akan keluar. Kenapa? Orang yang beli di sini jualan. Berarti orang yang beli di sini udah tahu. Mungkin beritanya nggak jadi. Oke? Lanjut. Yang kedua, konsep kedua adalah price move in trend. Harga saham bergerak dalam tren. Tren itu ada 3. 1, uptrend. Ini nggak asik sih. BRI Syariah. Nah. Tren itu ada 3. 1, tren turun alias downtrend. Tren turun alias downtrend. Harga cenderung turun. Yang kedua adalah sideway alias konsolidasi alias tren yang bolak-balik setrikaan nggak kemana-mana. Ini sideway. Lihat, nggak kemana-mana, ada range-nya. Bahasa kerennya itu trading range kalau bahasa Inggrisnya. Sideway atau trading range. Dan yang ketiga adalah tren naik alias uptrend. Price move in trend, harga bergerak dalam tren. Jadi kalau misalnya kita tahu itu adalah sedang downtrend, harga sedang turun dalam downtrend, yang akan kita lakukan adalah buka posisi sell. Kalau bisa 2 arah kayak di emas, bisa 2 arah, kita selalu buka posisi sell. Kalau di saham, ya kita hindari dulu, jangan menangkap pisau jatuh. Kecuali kalau tahu nangkap pisau jatuhnya di mana, gimana caranya. Tetapi jauh lebih baik adalah hindari dulu. Paling enak cari duit itu kapan? Itu adalah ketika uptrend. Paling enak beli, dia tinggal naik terus. Tetapi susah juga kalau keluar kecepatan. Nah, kalau saya pribadi, saya paling seneng itu market sideway. Setrikaan, ATM berjalan saya bilang. Alhamdulillah tiap ada ATM berjalan perlu duit tinggal cairin. Adalah yang kayak gini, sideway. Gimana cara trading di sideway? Nanti teman-teman belajar, ini pasti diajarin. Nih, sideway. Saat sideway adalah saat paling enak untuk trading. Kalau tahu caranya. Pak Juta izin nanya boleh? Iya, silakan. Kalau kita nih misalnya dalam satu rentang waktu, gimana caranya kita tahu kalau kita itu dalam posisi pasar yang sedang sideway gitu, Pak? Oh, oke. Kalau kayak gini kan ini kan udah kelihatan karena kita udah lalui kan dari beberapa bulan yang lalu atau minggu yang lalu. Cuma kalau kita lagi di tengah-tengah pasar nih, gimana cara kita mengidentifikasi saat ini kita tuh berada dalam fase sideway gitu? Oke, Pak. Baik, itu akan saya jawab sebentar lagi, Pak ya. Bapak ikutin aja dulu. Nanti habis ini Bapak langsung tahu jawabannya. Ya.
Paling 15 menit lagi paling lama, Pak. Oke, lanjut ya. Nah, paling enak adalah fase sideways. Kenapa? Kita bolak-balik untuk cari duit. Kalau misalnya uptrend kan jualan hilang barang. Iya kalau dikasih retrace kayak gini. Kalau kagak, kalau kayak DMMX tadi, kayak DMMX tegak lurus ke atas kayak gitu. Atau kayak ketika dia di sini, nggak dikasih beli lagi kita, tarik terus. Makanya saya suka sideways. Nah, sekarang untuk teman-teman yang baru kayak gitu, bagaimana sih cara apa sih yang dimaksud dengan tren kayak gitu? Gimana sih cara mengidentifikasi tren? Nah, itu seperti ini. Nah, ini mungkin sedikit banyak udah mulai start bisa menjawab pertanyaan tadi. Pak siapa tadi ya? Ya pokoknya intinya itulah, Pak. Nah, lanjut ya. Apa sih yang dimaksud dengan satu tren? Tren itu kurang lebih kayak gini. Nah, kalau teman-teman belajar di SMA gitu kan, ada yang namanya konsep gelombang. Konsep gelombang itu terdiri dari satu puncak dan satu lembah. Oke. Satu puncak, satu lembah. Ada yang namanya low di sini, ada di sini low, ada di sini high, di sini high. Oke. Nah, ketika satu amplitudo sempurna ini itu dibilang sebagai satu gelombang tren. Nah, lanjut ya. Belum selesai nih. Jadi, yang dimaksud dengan satu amplitudo sempurna di dalam downtrend seperti apa? Itu seperti ini. Misalnya kurang lebihnya seperti ini. Ini kan downtrend, turun ke bawah. Yang dimaksud dengan downtrend adalah dia akan membentuk lower low, lower high. Nah, ini konsep ini teman-teman harus benar-benar ngerti nih. Ini konsep dasarnya sering dilupain oleh pengajar-pengajar biasanya. Di sini teman-teman dapat yang namanya high. Oke. Di sini teman-teman dapat yang namanya low, titik rendah, titik tinggi. Ketika dia turun, titik ini jadi low lagi, low kedua. Low kedua lebih rendah daripada low ke satu. Itu yang dinamanya lower low, low yang lebih rendah. Terus dia membentuk high lagi, high kedua. High kedua ini berhasil nggak lebih tinggi daripada high satu. Kalau high kedua ini tidak berhasil lebih tinggi daripada high ke satu, sahlah, resmilah dia sebagai downtrend. Begitu juga sebaliknya. Sebaliknya misal kayak gini. Ini dinamakan sebagai uptrend. Kenapa? Ya tadi low 1, low 2, high 1, high 2. Ini uptrend. Jadi ketika ya. Nah, ini untuk jawab pertanyaan Bapak tadi ya. Ketika suatu harga anggap misalnya masih jalan kayak gini nih. Ini low. Oke. Anggap tadi misalnya harga tuh berjalan seperti ini. Naik. Retrace. Dan dari membentuk high. Ini kan kita bisa kasih L1, H1. Oke. Terus lanjut perjalanan harga. Dia turun. Tek. Ternyata dia. Nah. Kayak gini. Ini kita bilang L2. Apakah ini sudah uptrend? Ini belum.
Apalagi misalnya sebelumnya itu perjalanan dia, apalagi misal perjalanan dia sebelumnya itu dari downtrend. Terus tiba-tiba dia membentuk kayak gini, dia tidak berhasil membentuk low 2-nya itu lebih rendah daripada low 1. Low 2-nya lebih tinggi daripada low 1. Pokoknya mau low 2-nya lebih tinggi ataupun sama tingginya sama low 1, selama dia tidak membentuk low yang lebih rendah daripada low 1, itu berarti dia downtrend-nya selesai. Catat ya. Kalau membentuk ada suatu saat tidak low-nya itu tidak berhasil lebih rendah pada low sebelumnya dari downtrend sebelumnya downtrend turun, ternyata low berikutnya itu lebih tinggi atau minimal sama tinggi, itu bisa dibilang downtrend-nya selesai. Oke, ada kemungkinan downtrend-nya selesai. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah bisa dibilang uptrend? Kok seperti ini? Tidak bisa. Belum bisa. Apakah bisa dibilang sideway? Belum bisa juga. Belum tentu. Kenapa? Karena kita masih memerlukan konfirmasi satu tambahan yang namanya H2. Nah, misal seiring berjalannya waktu, si harga ini ternyata dia kayak begini. Ini H2. Ini H2-nya itu sama tingginya sama H1 atau cuma sedikit lebih tinggi. Dan dia balik lagi ke bawah. Confirmlah dia bahwa ini trennya adalah sideway. Oke. Sideway. Paham ya, Pak? Tetapi kalau misalnya dia kayak begini, saya bikin baru lagi deh. Tapi kalau misalnya dia kayak gini, wait. Terus dia gini, dicet. Low 1, low 2, lebih tinggi. Low 2-nya lebih tinggi ya. Ini high 1. Ini baris batasnya. Ternyata dia lebih tinggi. Dan dia membentuk high 2 lebih tinggi. L2-nya juga lebih tinggi daripada L1. Berarti dia namanya reversal trend. Dari downtrend otomatis langsung berbalik jadi uptrend tanpa melalui sideway. Nah, yang Bapak-Bapak Ibu-Ibu harus catat adalah satu, perubahan tren itu terbentuk kalau sudah terbentuk benar 2L, 2H. Dan yang kedua, perubahan tren itu tidak harus berurutan. Catat, tidak harus berurutan. Tidak harus dari downtrend sideway dulu baru uptrend atau uptrend sideway dulu baru downtrend, tidak harus. Terserah aja, market tuh selalu benar, kita hanya ngikutin. Yang pasti kalau ada konfirmasi seperti ini, oh udah ada 2 kali H, itu berarti trennya langsung jadi uptrend dari downtrend. Nah, lanjut ya. Nah, kalau misalnya seperti ini yang terjadi untuk high, pas lagi bikin H2, beli nggak? Beli. Kapan saat kita beli? Pas lagi uptrend kayak gini, kapan saat kita beli? Ada 2 titik entry saat kita beli. Yang pertama adalah di sini, ketika dia breakout. Yang kedua adalah ketika harga mengetes supportnya, mengetes titik breakoutnya. Ini yang dinamakan pullback. Dan kalau ketika ngetes gini, dia masih kuat, disinilah kita beli lagi. Ini istilahnya kalau dalam technical analysis namanya second chance to buy. Waktu kedua untuk beli, second chance to buy. Kalau kau tak beli, di-buy-buy kan. Kasarnya kayak gitu, second chance to buy. Oke, contoh. Second chance to buy itu terjadi di ITMG. Bukan ITMG.
Second chance to buy BTPS. Ini BTPS sedang memberikan second chance to buy. Lihat, perhatikan ya. High. Saya kasih warna lain deh, biar enak. High. Terus di sini low. Terus di sini high. Di sini low. Terus ternyata dia membentuk high yang sedikit lebih tinggi daripada high sebelumnya. Sorry, di sini ada high nih. Sorry, nggak kelihatan. Ya. Dia sudah high lebih tinggi. Terus dia membentuk low. Low-nya ini lebih tinggi daripada low ini. High-nya ini lebih tinggi daripada ini. Dia cuma perlu satu konfirmasi lagi dong. Kalau dalam bahasa technical analysis, konfirmasinya adalah high. Ternyata benar dia membentuk high. Berarti dia sudah terkonfirmasi uptrend. Terus dia turun lagi. Turun lagi kemana dia turun? Dia turun ke, ya, high sebelumnya kan? Ini kan high sebelumnya nih. High sebelumnya ngetes dia. Dia ngetes resist sebelumnya ini. Dan kalau mantul resistnya, inilah yang dinamakan second chance to buy. Ini second chance to buy. Di saat-saat kondisi seperti ini, kalau kita ini cuma dari segi price action ya, saya nggak bicara pattern, nggak belajar volume. Ini bukan anjuran membeli juga. Ini cerita kita lagi belajar trend. Di saat seperti inilah, kalau saya pribadi sebagai trader saya masuk. Cuma kemarin duit saya sudah habis sih, jadi nggak bisa masuk lagi. Nah, di saat ini saya masuk. Kenapa masuk? Dia sudah mengkonfirmasi kuat. Bahkan di tes di sini juga, tesnya sebelumnya ini, di tes juga mantul juga kuat. Insya Allah kalau nggak ada aral merintang, ya lanjut uptrendnya gitu. Lanjut uptrendnya, bisa jadi begini-begini. Kalau lagi datang kesetanannya, BTPS ini bisa jadi cerot kayak gitu. Bisa jadi. Nah, kenapa ini dinamakan second chance to buy? Karena orang yang nggak sempat beli ketika dia breakout ini akan nunggu. Ada dorongan beli untuk ada buying pressure yang kedua kemungkinan di sini. Dan kenapa kita beli? Seharusnya kita beli. Kenapa? Karena resikonya kecil. Resikonya kecil. Titik cut loss kita cuma di sini. Di 26. Di bawah 2600 buang. Oke. Misal kita beli di ketika konfirmasi dia mantul di 2650. Kita cut loss cuma 50 poin. Rewardnya? Ya kita nggak pernah tahu rewardnya berapa. Uptrend kan, lagi uptrend. Bisa ke 4000. Bisa 4400. Bisa ke 34. Nah, itu kalau cuma tren doang ya, kita bicara tren. Makanya kayak BTPS ini adalah second chance to buy. Kalau misalnya kalau di dalam prinsip dasar market yang price move in trend, ini penting untuk diperhatikan. Boleh dibeli. Oke, ya. Seperti itu. Ini satu day ini chart satu hari ini. Ini daily nih. Nih, ini hourly-nya kayak gini. Ini daily. Lihat, ini chart daily. Saya analisa selalu daily, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Saya eksekusi baru di hourly. Tapi kalau analisa saya selalu di daily. Oke, paham ya? Lanjut.
Itu mengenai masalah price move in trend. Dan yang ketiga, history repeat itself. Oke, history repeat itself, bahwa sejarah selalu berulang. Oke. Nah, di dalam technical analysis itu yang kita perhatikan itu mengenai kenapa yang namanya di dalam technical analysis history repeat itself itu penting, karena harga bisa dibilang bukan selalu sih, sebagian besar hampir selalu yang mayoritas harga itu respect sama harga-harga yang terbentuk sebelumnya. Nah, bisa bapak-bapak ibu-ibu perhatikan kayak di chat BTPS ini aja lah. Saya matiin dulu deh time analysis. Nah, seringkali di area-area harga ini di 2.800 sampai 2.850 di area-area ini terjadi pembalikan. Ini saya perkecil ya biar lebih kelihatan jelas. Nah, sering terjadi pembalikan. Tek. Di sini mantul naik ke atas, di sini tok mantul turun ke bawah, sini mantul naik ke atas. Mantul di sini naik ke atas, mantul di sini naik ke atas. Harga-harga itu seperti respect. Seperti kayak ada trauma deh. Waduh udah 28 nih, balik lagi ke atas. Atau misal dia dari bawah, aduh udah 28 nih, kemarin turun. Turun lagi dia ke bawah. Pas di sini. Begitu juga mengenai masalah waktu. Begitu juga mengenai masalah waktu. Itu harga ya. History repeat itself di harga. Nah, sekarang bapak-bapak, ibu-ibu perhatikan. Bentar ya. Loading dulu bentar, nggak lama ini, nggak nyampe semenit. Oke. Nah, ini dia. Mana tadi? Zoom. Oke, kelihatan ya chat saya ya. Ini adalah chat BRIS. Ayo, geser. Ayo. Nah, ini chat BRIS. BRIS ini udah saya buka berkali-kali ya di Zoom gratisan juga saya udah buka ini peta jalannya sementaranya si BRIS. BRIS ini nurut gitu loh. Swing-swingnya itu nurut, selalu berulang setiap kali terjadi 20 derajat matahari. 20 derajat matahari dia selalu start swing besar. Bisa dibilang seperti ini ya, kayak pantas. Nah, ngikutin 20 derajat matahari kalau BRIS ini nih, swing besarnya dapat, swing awalnya dapat, swing start pertama kali dapat, balik arahnya dapat. Nah, ini nggak dapat. Tapi sama kayak support dan resisten di harga. Kayak tadi kan di 2.800 dia kemungkinan berbalik apa segala macam. Nah, ini dapat swing atasnya, dapat swing bawahnya. Begitu juga waktu. Di dalam analisa waktu, sejarah selalu berulang, history repeat itself. Nah, seperti Bapak-bapak, Ibu-ibu perhatikan, ini setiap kali matahari, ini sun ya, ini bisa dilihat sun, matahari, bergerak 20 derajat. Setiap 20 derajat pergerakan matahari, di saat itu si BRIS ini sering membuat swing. Kapan pergerakan 20 derajat matahari berikutnya? Itu di tanggal 26 Agustus. 26 Agustus.
Kalau catatan manual, hitungan manual, BRIS di tanggal 25 Agustus. Di tanggal 25 dan 26 Agustus, paling lambat 26 Agustus, Bapak-bapak dan Ibu-ibu harus perhatikan. Kalau ada pelemahan di BRIS, out. Kenapa? Time is almost over. Waktu hampir berakhir. Wah, kalau aplikasi timing solution ini harganya, kalau aslinya Pak ya, harga aslinya ini sekitar, bentar, saya lupa. Nah, ini Pak. Harga timing solution $2.100 Pak, setahun. Per bulan $220. Nah, kalau yang mobile cuma untuk bisa buka aja ya, nggak bisa untuk analisa, $40 standar subscription. Jadi kalau timing solution yang bisa kayak tadi itu timing solution advance Pak, ini sekitar $2.100 harganya per tahun untuk ininya, harga softwarenya. Tetapi Bapak-bapak Ibu-ibu nanti saya akan kasih software ya. Bukan saya yang kasih ya, maksudnya saya akan ajarin gimana cara dapat softwarenya. Terus saya kasih cara dapetinnya gimana. Gitu. Untuk educational purpose. Supaya bisa. Nah, kalau mau beli yang di Indonesia ini adalah Astronaci. Astronaci sebagai resellernya. Nah, saya nggak di endorse Astronaci, nggak terikat apa segala macam sama sekali, nggak. Cuma memang saya muridnya Pak Gema ya. Jadi ya sedikit banyak saya juga mau nggak mau pakai program ini juga gitu. Ya, lanjut. Nanti Bapak-bapak Ibu-ibu belajar kok timing solution. Kan ada di syllabus tuh. Introduction to timing solution. Dan kalau untuk pemahaman timing solution lebih lanjut, nanti ada di sesi waktu. Oke, lanjut. Ini kita masih dasar banget loh, ini dasar banget dalam analisa. Oke, lanjut. Price of interest history repeat itself. Nah, itu sama kenapa harga bisa memantul sih di titik-titik itu gitu kan? Gitu. Kenapa waktu juga ngikut sih gitu? 20 hari sekali balik, 20 hari sekali balik. Kayak LPPF setiap kali ada aspek Venus sama planet luar balik harganya. Tekim INKP Saturn membuat aspek balik harganya. Kenapa? Nah, itu kurang lebih prinsipnya seperti kalau Bapak-bapak Ibu-ibu di SD itu kan belajar tuh kan waktu nelayan itu pergi melaut pas malam hari. Pagi dia balik karena ngikutin angin laut kayak gitu. Kenapa enggak ini sih istilahnya kenapa enggak nelayan ke Bali aja sih, ngapain pergi malam-malam kan gelap susah dapat ikan gitu. Kasarnya kayak gitu kan. Tapi kan istilahnya karena ngikutin angin gitu. Begitu juga kayak kepiting gitu. Atau nggak usah kepiting lah, air laut, pasang surut air laut. Pasang surut air laut kalau bulan purnama air pasang gitu. Bulan mati air surut. Hubungannya sama ikan-ikan. Kepiting kalau bulan mati gemuk-gemuk dia, berisi badannya, penuh dagingnya.